Terima kasih Han Soyon, karena telah menolongku ketika aku memintamu secara tiba-tiba, ucap Kang Hu ke Soyon. Apa yang terjadi? Apa kamu pergi ke zona perang? Tanya Soyon ke Kang Hu sembari mengobati luka-luka Kang Hu. Eclipse menculikku, jawab Kang Hu. Apa? Tahu Soyon, kaget setelah mendengar jawaban Kang Hu. Kamu diseret ke tambang batu mana? Orang-orang itu terkenal sebagai penculik hunter, lanjut ucap Soyon ke Kang Hu. Untuk menambang mana stone, mana sangat penting. Jadi hunter level rendah sepertiku yang mereka incar dan kemudian diculik oleh mereka, jelas Kang Hu ke Soyon. Meskipun begitu, aku mempercayai Han Soyon dan menghubunginya karena dia masih mencintai Kang Hu, gumam Kang Hu dalam benaknya. Maafkan aku. Seandainya aku lebih sering menghubungimu setelah kejadian itu, kamu tidak perlu mengalami hal ini, terang Soyon sembari bersedih setelah mengetahui situasi yang dialami Kang Hu. Pada saat perpisahan kami, dia adalah seorang hunter pemula yang baru saja bangkit. Meskipun sekarang dia adalah veteran level 150 dan mempunyai kontrak dengan konstelasi. Tapi jika dia masih bersamaku saat itu, dia pasti sudah diseret ke pusat penahanan Chumyong juga, lanjut pikir Kang Hu dalam benaknya. Itu sudah cukup perhatianmu. Tidak ada hal yang baik yang akan datang dengan terlibat denganku sekarang. Eclipse bahkan mungkin akan melacakmu, jelas kembali Kang Hu ke Soyon sembari ingin pergi dari kediaman Soyon. Aku level 150 sekarang. Aku berada di level di mana hunter biasa tidak bisa mengganggu dengan sembarangan, terang Soyon ke Kang Hu berniat mencegah Kang Hu pergi. Kau tidak perlu khawatir denganku. Kau hanya perlu menggunakan kekuatan itu untuk dirimu sendiri sekarang, jelas kembali Kang Hu ke Soyon. Ini dia, aku sudah menaruh sejumlah uang tunai dan smartphone yang terformat di dalamnya. Seharusnya sudah tidak bisa dilacak, ucap Soyon ke Kang Hu memberi perbekalan yang Kang Hu perlukan. Sepertinya serikatmu mencelupkan jari-jari kakinya ke dalam perbatasan yang abu-abu ya? Itu benar, waktu itu dan bahkan sekarang serikat itu selalu cocok untukmu, ucap Kang Hu bertanya sembari berpikir kembali Kang Hu tentang Soyon sewaktu mereka berpisah. Apa kamu tidak punya rencana untuk bergabung dengan serikatku? Seperti dulu, kita bisa sekali lagi, ucap Soyon ke Kang Hu yang seketika terhenti. Soyon, jangan selalu terjebak di masa lalu, ucap Kang Hu dengan dingin menyela ucapan Soyon. Mendengar itu, Soyon sangat kaget. Setelahnya, Soyon hanya bisa meneteskan air matanya. Benar, itulah yang aku pikirkan. Aku sudah mengurus permintaanmu. Aku punya teman yang menjadi atasan di sana. Rinciannya ada di telepon. Jaga dirimu, jaga kesehatanmu, ucap Soyon ke Kang Hu sembari tersenyum. Terima kasih, aku harap kau juga sehat, balas Kang Hu ke Soyon. Kemudian, Kang Hu menuju ke stasiun Daejeon menggunakan taksi. Pak, saya ingin menyalakan radio, apa Anda keberatan? Tanya supir taksi ke Kang Hu. Silakan saja, jawab Kang Hu mempersilahkan. Berita mengatakan bahwa Serikat Zhonghua telah membunuh seluruh korps tentara bayaran White Rose. Korps White Rose yang berpusat di Jeongseon, Gangwon-do sebagai organisasi kriminal yang berkembang pesat. Hari penghakiman hari itu datang dengan mendadak. Monster yang tidak diketahui identitasnya, Dungyeon yang ditutupi dengan langit yang aneh di mana-mana. Di tengah kekacauan ini, orang-orang yang memperoleh kekuatan secara tiba-tiba disebut hunter. Situasi yang tak bisa dijelaskan ini membuat orang percaya bahwa penghakiman ilahi telah jatuh. Para hunter yang memburu monster kemudian mulai memburu orang, awalnya atas nama para dewa. Tapi nanti, tanpa alasan sama sekali, penyelamat dunia, Jang Siwan muncul, berpusat di Seoul. Dia menciptakan penolong, pelindung, dan penyembuh umat manusia. Itu sebabnya semua orang ingin pergi ke Seoul yang sangat aman. Korps White Rose telah lama dilacak oleh hunter Jang Siwan karena merencanakan serangan teror di pintu keluar 11 stasiun Gangnam di Seoul. Korps White Rose bukanlah organisasi teroris. Tentu saja, serangan teror itu juga bukan ulah mereka. Ini adalah permainannya Jang Siwan sendiri. Jika aku melawan Jang Siwan dengan mengungkapkan ini semua adalah ulahnya, maka dia akan membuatku menjadi penjahatnya. Dan hasil akhirnya jelas sekali. Itu sebabnya aku meminta bantuan untuk diperkenalkan ke korps tentara bayaran, karena serikat bisa dalam jangkauannya.
pikir Kang Hu kala itu mengingat alur cerita dalam novelnya. Kemudian Kang Hu pun sudah tiba di tempat tujuannya. Menjadi pekerja yang ditugaskan yang hanya menerima pekerjaan dari korps tentara bayaran adalah yang terbaik bagiku sekarang, pikir Kang Hu kembali, sembari ia sedang menemui seseorang di sana. Halo, aku sudah mendengar tentangmu dari Soyeon. Namaku Lee Yerin, ucap wanita itu sembari memperkenalkan dirinya ke Kang Hu. Namaku Jung Sung Yu, ucap Kang Hu menyebutkan nama palsu ke wanita yang bernama Lee Yerin. Senang bertemu denganmu, ucap Lee Yerin sembari bersalaman dengan Kang Hu. Aku punya pekerjaan koleksi yang bagus untukmu, lanjut ucap Lee Yerin ke Kang Hu. Tidak, aku ingin yang lain dengan hadiah yang bagus. Kau bisa langsung memberiku yang sulit, terang Kang Hu dengan serius. Apa? Tapi ku dengar kau level 10, ucap lagi Lee Yerin ke Kang Hu. Lalu kenapa? Sahut Kang Hu kembali. Mendengar itu, Lee Yerin terlihat tersenyum. Dan kemudian ia pun tertawa lepas di depan Kang Hu. Kau ini sangat lucu. Pepatah bilang terlalu banyak keberanian adalah keberanian yang sembrono. Kau ingin aku membersihkan mayatmu? Ucap Lee Yerin dengan sangat serius ke Kang Hu, sembari mengeluarkan aura intimidasinya. Bukankah menjadi tentara bayaran adalah tentang memiliki keterampilan, terlepas dari level orang itu sendiri? Ucap Kang Hu kembali, sembari menyeringai dan menahan tekanan energi yang dikeluarkan Lee Yerin terhadapnya. Agak aneh rasanya saat aku bertemu karakter yang aku buat. Diperlihatkan status sistem dari Lee Yerin. Konstelasi yang netral, konstelasi dengan kemampuan untuk mendistorsi dan menghalangi pandangan. Lee Yerin seorang penyihir dan penguat yang membuat kontrak dengan konstelasi tingkat menengah dan sebuah karakter yang aku buat untuk suatu hari nanti. Berhadapan dengan sang 13 bintang, aku perlu memenangkan kepercayaannya, pikir Kang Hu tentang Lee Yerin. Kau hanya membutuhkan kemampuan terlepas dari levelmu. Bukankah kamu seorang tentara bayaran? Song Yoshi, kenyataan dan jiwa itu berbeda, jelas Lee Yerin ke Kang Hu. Perasaan dan kebenaran juga berbeda, sahut kembali Kang Hu ke Lee Yerin. Mendengar itu, Lee Yerin pun tersenyum. Oke, kalau begitu, mari lihat kemampuanmu. Dan kemudian, Lee Yerin mengambil jarak, bersiap menguji Kang Hu. Aku hanya akan menilai satu hal, dan itu adalah kemampuanmu menghindari skillku, terang Lee Yerin sembari mengeluarkan skill di telapak tangannya. Jadi kau hanya mau melihat apakah aku paling tidak bisa menjaga tubuhku, ucap Kang Hu ke Lee Yerin. Benar, kemampuan untuk menghindar, berarti kau bisa membuat kesempatan untuk menyerang, jawab Lee Yerin menjelaskan niatnya. Itu membuat boneka menggunakan kabut. Itu juga mampu melacak bahkan di tempat yang sangat jauh. Kabut pelacak, itu bukanlah skill yang menyerang, jadi aku tidak akan mati bahkan jika kena. Tapi jika aku tidak bisa menghindar, jejak akan tetap ada, sehingga tesnya akan langsung selesai, pikir Kang Hu kembali setelah melihat skill yang akan dilepaskan Lee Yerin untuk menguji dirinya. Ayo mulai, teriak Kang Hu dengan nantang. Aku mulai, sahut Lee Yerin. Lalu Lee Yerin melepaskan skillnya itu ke Kang Hu. Skill Lee Yerin yang menyerupai spirit itu pun melesat dengan cepat untuk menyerang Kang Hu. Melihat skill Lee Yerin itu yang akan mengenainya, sesaat Kang Hu tersenyum tipis. Skill yang menyerupai spirit itu pun menghantam Kang Hu dengan sangat dahsyatnya. Namun seketika, Lee Yerin seakan kaget melihat itu. Tidak, gumam Lee Yerin dengan kagetnya. Melihat Kang Hu menghindari serangannya tadi dengan berlari di atas tembok gedung yang ada di sekitar mereka. Ini tidak masuk akal. Di level segitu, bahkan melompat 1 meter saja bahkan sulit. Dengan sangat mahir menggunakan skill dasar assassin, lompatan jarak pendek. Jadi dia bukan sekedar rumor belaka, pikir kembali Lee Yerin setelah melihat sedikit kemampuan yang diperlihatkan Kang Hu kala itu. Apa kau bisa menghindari yang ini juga? Ucap lagi Lee Yerin sembari bersiap kembali untuk menyerang Kang Hu. Kemudian Lee Yerin pun melepaskan skill sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Terlihat skill spirit Lee Yerin itu melesat kembali dengan sangat cepat, kembali menyerang Kang Hu ketika Kang Hu masih berlari di dinding gedung itu. Skill yang berbentuk spirit itu pun dapat mengejar kecepatan Kang Hu, dan sedikit lagi akan mengenai Kang Hu di sana. Kang Hu pun menyadari akan hal tersebut, namun Kang Hu hanya tersenyum melihat itu. Persekian detik, tatkala spirit itu akan mengenai tubuh Kang Hu dapat menghindarinya. Dan kemudian spirit itu pun meledak, di mana Kang Hu juga tadi ada di sana. Lee Yerin terus mengamati keadaan yang terjadi. Dia menghindarinya lagi. Bahkan baru saja dia teleportasi Travers
Gumam kembali Lierin, tak menyangka kemampuan Kang Hu sehebat itu. Lalu dengan sangat cepat, terlihat Kang Hu telah berada di belakang Lierin sembari menodongkan pedangnya. Mari akhiri tesnya sampai di sini, terang Kang Hu kala itu. Menyadari posisinya kala itu, Lierin pun tersenyum dengan sedikit canggung. Dia ternyata cepat juga. Dia bukan komandan tentara bayaran yang biasa saja, pikir Kang Hu kembali tentang kemampuan Lierin. Apa kau pernah dilatih sebelumnya? Tanya Lierin ke Kang Hu. Tidak, jawab Kang Hu singkat. Pergerakan itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang berlevel 10. Terang Lierin sembari menyingkirkan pedang Kang Hu dari lehernya. Ya, apa aku lulus? Ucap Kang Hu bertanya ke Lierin. Ya, mungkin aku bisa menugaskanmu dalam tingkatan level 50. Jawab Lierin, sembari akan memberikan tugas pertama yang akan dilakukan oleh Kang Hu. Itu bagus, jawab Kang Hu setelahnya. Kemudian, terlihat mereka dalam perjalanan dengan mengendarai sebuah mobil. Lalu, Lierin melihat Kang Hu dari kaca spion mobilnya seperti sedang melamun. Apa kau tertarik dengan kaca tahan peluru? Ada seseorang penembak yang sering ke aku baru-baru ini, ucap Lierin membuka obrolan. Seorang penembak? Tanya Kang Hu kembali. Iya, aku telah menerima cinta dari bajigur Eclipse itu, jawab Lierin sembari tersipu malu. Kang Hu pun melihatnya dengan pandangan yang datar atas tingkah aneh Lierin. Ini adalah tugas untuk melacak kriminal yang sedang dicari. Aku adalah komisarisnya. Tugas ini lumayan berguna untukmu, Sung Yushi. Jelas Lierin ke Kang Hu, sembari memberikan sebuah dokumen memakai skill spiritnya. Gyeonggi Doosan, Dongyeon terbuka, reruntuhan yang ditinggalkan. Kim Muk-yeon level 50 seorang mage, meminta untuk mengambil item rank 3 sepatu Vartaro. Apa aku harus membawanya kembali hidup-hidup? Ucap Kang Hu ke Lierin. Kau bisa membunuhnya. Sudah terlalu banyak warga sipil yang telah mati di tangan Kim Muk-yeon. Kau bisa mengeksekusinya di tempat dan pemburu keamanan nasional akan menyetujuinya juga. Jawab Lierin menjelaskan ke Kang Hu. Aku paham, aku akan langsung saja mulai. Terang Kang Hu ke Lierin untuk memulai misi pertamanya. Kemudian terlihat Kang Hu sudah tiba di Gyeonggi, Dongyeon reruntuhan yang ditinggalkan. Dia mungkin akan bersembunyi di suatu pojokan. Tugasmu tidak akan mudah, soalnya tempatnya lumayan besar, ucap Lierin sebelum Kang Hu menjalankan misinya. Tapi untukku ini bukanlah debut Dongyeon yang buruk bagiku. Ini adalah tempat Shin Kang Hu pakai sebagai persembunyiannya di novel. Jadi aku lumayan tahu tempatnya. Dan ada juga bos yang lumayan berguna juga di sini. Pikir Kang Hu menyadari kesempatan yang bagus telah didapatnya. Tak lama setelah Kang Hu tiba di tempat itu, terlihat beberapa monster yang sedang memperhatikan Kang Hu. Mereka datang, ucap Kang Hu, menyadari kehadiran monster-monster itu. Kemudian, Kang Hu pun menyayat tangannya sendiri sehingga cairan merahnya pun keluar. Lalu Kang Hu terlihat meneteskan cairan merahnya di sana. Melihat itu, ada reaksi dari monster yang telah memperhatikan Kang Hu sedari tadi. Seketika, monster-monster itu pun berubah menjadi sangat ganas. Dengan sangat cepat, segerombolan monster yang seperti kelinci itu pun berlari dengan cepat untuk menyerang Kang Hu. Serangan monster itu dengan sangat mudah dapat dihindari Kang Hu dengan skill teleportasi Traverse yang dimilikinya, dan membantai monster itu dengan serangan lompatan jarak pendek. Lalu menghindari kembali serangan berikutnya dari monster yang sama dengan skill yang sama. Kang Hu terus melakukan hal yang sama ke tiap monster-monster itu. Terlihat Kang Hu menatap dengan serius ke monster di depannya. Monster itu pun dibabat habis sama seperti monster lainnya dengan skill yang dimiliki Kang Hu. Kemudian Kang Hu pun berhenti. Dan terlihat semua monster yang seperti kelinci itu telah tewas tak tersisa telah dikalahkan Kang Hu. Ambil item yang ditugaskan, setelah itu kau bisa melakukan yang kau mau. Ingat Kang Hu kembali perkataan dari Lierin sebelumnya. Kemudian terlihat sesosok makhluk sedang berdiri di sebuah bangunan runtuh sedang memperhatikan Kang Hu. Apa hadiah yang kau inginkan? Yang aku inginkan hanyalah lisensi untuk menyerang Dongyeon yang ada bos tingkat menengah dan bos terakhir. Itulah percakapan Lierin dan Kang Hu yang diingat Kang Hu sebelum Kang Hu melaksanakan misi pertamanya. Terlihat sesosok makhluk itu sedang menatap Kang Hu dengan tatapan yang sangat tajam. Dan ini dia, bos tingkat menengah yang sangat berguna, ucap Kang Hu sendiri sembari menyeringai melihat sesosok bos Dongyeon yang diincarnya.